Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Putri Devinia, merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang studi di program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Saya bersama dua rekan saya yaitu Alda Hapsari Wibowo dan Meita Naziha Karamina akan menjelaskan sejarah Humas Pemerintah. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan pengertian terkait Humas Pemerintah. Nah, menurut Komarudin, dalam reformasi Humas Pemerintah adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha membina hubungan dengan masyarakat dan membina martabat instansi dari pandangan masyarakat dalam memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi peran, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, selanjutnya menurut Srupawonto dalam Government Public Relations, perkembangan dan praktik di Indonesia menawarkan definisi Government Public Relations adalah aktivitas lembaga negara dan atau individu yang melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan atau yang biasa disebut stakeholder, serta warga negara atau masyarakat dan sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara humas pemerintah dan humas non-pemerintah. Humas pemerintah jika ditinjau dari segi peran dan fungsinya dibandingkan dengan humas perusahaan atau non-pemerintah memang mempunyai banyak perbedaan karena humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjualbelikan atau aspek komersial. Meskipun demikian, dalam kegiatannya, humas pemerintah juga melakukan publikasi, promosi, dan periklanan. Kegiatan humas pemerintah tersebut lebih ditekankan pada public service demi meningkatkan pelayanan umum. Nah, melalui unit atau program kerjanya, humas pemerintah tersebut dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kepemerintahannya. Di sini saya sekarang akan menjelaskan tentang sejarah humas pemerintah. Perlunya Government Public Relations baru disadari oleh Amerika pada dekade Perang Dunia Pertama. Saat itu, Presiden Wilson memerlukan sebuah lembaga semacam humas yang dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Atas usul George Creel yang berprofesi sebagai seorang wartawan, lembaga tersebut kemudian dibentuk dan dinamakan Panitia Informasi Publik. Ketika George Creel menjadi Komite Informasi Publik inilah dan dengan keluarnya ketentuan pembatasan tersebut, Government Public Relations di Amerika memulai memainkan perannya. Saat Perang Dunia II mulai berkecamuk, kantor informasi memperkerjakan para profesional. Ketika Perang Dunia I selesai, kantor informasi dilembagakan menjadi United States Information Agency atau USTA yang dikenal dengan jaringan radionya bernama Voice of America. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1949, hampir semua di negara bagian dan juga pemerintah lokal di Amerika sudah memiliki program-program yang berkaitan dengan Government Public Relations. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah humas pemerintah di Indonesia. Yang pertama, pada era Pak Soekarno. Pasca Indonesia merdeka, humas pemerintah dibentuk pada Kementerian Penerangan. Peran humas menjembatani komunikasi pemerintah ke dalam dan keluar. Pada masa awal kemerdekaan, Jepang dan Belanda masih memiliki kesempatan untuk kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Kementerian Penerangan digunakan sebagai alat propaganda Indonesia. Nah, Kementerian Penerangan semakin lengkap dengan dibentuknya RRI atau Radio Republik Indonesia dan BFI yaitu Berita Film Indonesia. Dikarenakan RRI merupakan media komunikasi yang efektif untuk memberikan informasi dengan mudah, cepat,
dan menjangkau seluruh pelosok wilayah NKRI. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan humas pemerintah di era Soeharto. Nah, dibentuknya departemen atau lembaga yang membidangi humas di lingkungan masing-masing, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, bukan lagi penerangan atau nomenklaturnya. Pada masa Orde Baru sangat membutuhkan upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, konsep komunikasi dua arah akan lebih dikedepankan antara pemerintah dengan publik. Untuk menyempurnakan organisasi kehumasan pemerintah, maka Kementerian Penerangan membentuk Badan Koordinasi Humas Pemerintah atau yang biasa disebut Bakohumas sebagai wadah koordinasi antara humas pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan dengan kebijakan pemerintah. Nah, dalam praktiknya, secara pelembagaan kehumasan, pemerintah sudah mendapatkan pengakuan, namun dalam fungsinya belum dapat pengakuan secara seutuhnya. Nah, hal ini disebabkan semua media nasional pada masa itu dikontrol penuh oleh pemerintah pusat. Nah, apabila media tidak sejalan dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka izinnya akan dibredel. Saya akan menjelaskan kembali mengenai humas pemerintah di Indonesia pada era B.J. Habibie. Biasanya, humas pemerintah bekerja dengan penuh perlindungan melalui regulasi yang ketat. Namun pada era reformasi, tiba-tiba harus bekerja dalam situasi yang sangat bebas, transparan, dan dalam kondisi masyarakat mudah mendapatkan akses informasi. Budaya birokrasi yang sebelumnya biasa dilayani secara mendadak harus berubah 180 derajat menjadi melayani. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kebebasan pers yang selama ini dikontrol secara ketat oleh pemerintah bisa diperoleh kembali izinnya. Izin dari pemerintah untuk mendirikan pers tidak diperlukan lagi. Begitu mudah mendirikan media cetak dengan undang-undang pers ini karena tidak adanya lagi kontrol dari pemerintah. Namun, lembaga seperti Dewan Pers, organisasi wartawan, Media Watch, dan Ombudsman dari masing-masing media. Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru hanya 289 media cetak dan 996 radio swasta, maka pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah lahir 1.398 media cetak dan 74 stasiun TV baru baik nasional maupun lokal. Selanjutnya pada era Pak Gus Dur. Pada kabinet pemerintahannya, Departemen Penerangan atau Depen dan Departemen Sosial atau Depsos dibubarkan. Nah, alasan pembubarannya karena informasi diserahkan kepada publik. Depen tidak lagi bertindak dan diposisikan sebagai government relation pada masa pemerintahan Gus Dur. Namun, digantikan dengan membentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional atau BIKN. BIKN yang dibentuk kemudian hanya sekedar menampung karyawan ex-Depen, sampai dileburnya BIKN menjadi LIN atau Lembaga Informasi Nasional. Namun pimpinannya tidak pernah ditetapkan. Mengingat pemerintah perlu berkomunikasi dengan masyarakat, maka diangkatnya juru bicara presiden. Presiden Gus Dur adalah presiden pertama yang mengangkat juru bicara. Era humas pemerintah di era Megawati. Nah, Departemen Penerangan atau Depen berubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati tidak mengangkat juru bicara presiden. Namun, di dalam kabinet membentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo. Itu merupakan suatu keberanian membentuk Kemenkominfo dalam era reformasi karena menimbulkan kecurigaan media pada rezim Orde Baru yang melakukan kontrol sangat ketat terhadap media. Pada masa Presiden Megawati, Lembaga Informasi Nasional atau LIN sebagai pengganti BIKN yang menjalankan tugas Government Public Relation. Sedangkan Kemenkominfo secara konseptual adalah perumus kebijakannya. Namun, Kemenkominfo dan LIN belum berjalan sebagaimana fungsi dari humas pemerintah. Keterangan pers justru lebih banyak diberikan kepada menteri atau menteri koordinator dan bukan oleh presiden. Ya, saya akan menjelaskan mengenai humas pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemenkominfo ditingkatkan menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika, yaitu Depkominfo. Yang dibentuk ini merupakan gabungan dari Kemenkominfo, LIN, dan Dirjen Pos dan Telekomunikasi, yaitu salah satu dirjen di Departemen Perhubungan. Pada masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat kembali juru bicara untuk mengintensifkan komunikasi yang juga bertindak sebagai Government Public Relation. Melakukan perbaikan mengenai Bako Humas serta disusun membentuk struktur organisasi Bako Humas. Akhirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi landasan dan kewajiban badan publik. Menyusul juga keberhasilan dari undang-undang tersebut, tentunya humas pemerintah harus ikut andil dalam pembentukan citra pemerintahannya. Selanjutnya pada era Pak Jokowi, Presiden Jokowi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebagai Government Public Relation dan memainkan perannya secara sungguh-sungguh dengan sumber daya yang ada. Nah, dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, Presiden berharap agar informasi tidak hanya sampai di kalangan tertentu, melainkan harus sampai pada seluruh pelosok NKRI, agar rakyat mengetahui seluruh program-program pemerintah yang kemudian disusul dengan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping upaya tersebut, Presiden Jokowi juga mengangkat juru bicara untuk menjembatani komunikasi antara istana dengan masyarakat, khususnya melalui media. Nah, pada tahun 2016, instruksi Presiden mengenai agar humas pemerintah dapat merespon dan memberikan informasi secara cepat, serta meminta humas untuk meninggalkan cara-cara yang lama dalam menyampaikan kinerja pemerintah kepada publik. Nah, pada era Pak Jokowi juga membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Saya akan menjelaskan sejarah humas pemerintah pada masa kini. Nah, kondisi revolusi industri 4.0 juga dialami dalam menjalankan kegiatan kehumasan pemerintah yang makin menghadapi tantangan yang makin berat, seperti diseminasi informasi program prioritas pembangunan nasional yang lebih banyak informasi secara normatif, yang menghadapi tantangan berupa informasi yang disampaikan oleh media sosial dengan gaya bahasa yang lebih bebas. Informasi banyak dengan konten yang sifatnya hoaks dan dapat menyesatkan pikiran masyarakat bila tidak dilakukan informasi yang benar dari pemerintah. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin pesat nih, mengharuskan Government Public Relation juga mengubah strategi dalam komunikasinya kepada publik. Government Public Relation melakukan komunikasi terhadap publik tidak lagi sebatas pengertian media relation. Nah, kemampuan dari Government Public Relation mengelola image perusahaan atau pemerintah dengan memanfaatkan orang ketiga, yaitu third party endorse, telah menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Bila berkutat pada media, Government Public Relation dituntut memahami dan menganalisis pola persebaran isi atau buzzer yang pada akhirnya sampai kepada khalayak lebih luas atau publik. Hal ini tidak lain makin marak dan berkembang media sosial seperti Facebook, Twitter, dan bentuk smartphone dengan BlackBerry dan lain-lain. Dengan demikian, muncul opini atau arah dukungan sekarang ini tidak semata-mata karena agenda media konvensional, tetapi juga dikarenakan isu yang dibahas di jaringan sosial media. Government Public Relation dalam revolusi industri 4.0 harus memanfaatkan berbagai multikanal, melakukan sinergi dan networking dengan media online, lembaga-lembaga pemerintah, dan komunitas dan pihak swasta yang cukup berpengaruh dalam masyarakat dengan penyebaran konten yang konstruktif mendukung pemerintah. Pada intinya, program kerja Government Public Relation yaitu yang pertama adalah pemerintah sebagai penentu agenda-agenda setting isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Lalu, yang kedua, membentuk lembaga jejaring komunikasi. Yang ketiga, menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang Government Public Relation oleh kementerian atau lembaga dan daerah. Yang keempat, menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia. Strategi komunikasi yang dikembangkan dalam kehumasan pemerintah Government Public Relation dari perspektif
normatif menyongsong revolusi industri 4.0 dengan perkembangan teknologi komunikasi yang makin pesat. Yang masing-masing bagian dalam strategi komunikasi kehumasan mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran ini terutama untuk merespon konten negatif atau juga konten hoax yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh media sosial yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu saja penjelasan tentang sejarah humas pemerintah dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.